seorang muadzin Rasul yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak Ibu masih kenal sahabat Abdullah bin Ummi Maktum? Dia seorang sahabat Nabi, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam dan orang yang dijanjikan oleh Allah jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum rumahnya jauh dari masjid, tapi tidak pernah terlambat datang ke masjid. Dan dia jauh rumahnya dari masjid, berangkat seorang diri, tidak ada teman, tidak ada sahabat lain yang seagama yang sama. Rumahnya jauh dari masjid, kedua matanya padahal dalam keadaan buta, tidak punya kedua matanya dalam keadaan buta, tapi nyampe di masjid. Terus demikian, dan dia ditunjuk Nabi sebagai muadzin Rasul. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Abdullah bin Ummi Maktum itu spesialis azan subuh. Siapa yang mengenal azan subuh, pasti itu suaranya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia sebagai seorang muadzin di masjid, rumahnya jauh dari masjid, matanya dalam keadaan buta, tidak punya teman yang menemaninya datang ke masjid, tapi menjadi orang yang pertama datang di masjid. Subhanallah. Dan dia tidak banyak doa sebagaimana kita banyak berdoa. Tidak apalah kita berdoa, memang itu diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa. Doa kita dalam keadaan sehat, doa kita dalam keadaan penuh dengan rezeki, kita masih berdoa, ya Allah berikan kami sehat walafiat. Bagus, ya Allah berikan kami rezeki yang barokah dan halal. Bagus, ya Allah berkahi kami dalam kehidupan kami. Luar biasa, kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Tapi beberapa sahabat yang diuji oleh Allah, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang kedua matanya buta, dia datang di masjid cukup mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang besar yang kau anugerahkan kepada kami. Bahkan di zaman sahabat-sahabat dan ulama-ulama, ketika ada seseorang penguasa datang ke masjid, dia ingin berdoa, memuaskan berdoa yang banyak. Begitu melangkahkan kaki di masjid, ada seorang yang buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia dalam keadaan bersujud, cukup dia dengan menengadahkan kepalanya, dia mengatakan Alhamdulillah ala ni'matillah, terima kasih ya Allah atas nikmat-nikmatmu. Maka gemetar hati seorang itu yang melihat orang yang berdoa ini. Dia matanya buta, dia tangannya buntung, tidak punya kaki, mengangkat kepalanya meminta kepada Allah hanya untuk bersyukur, ya Allah terima kasih atas nikmatmu. Tidak banyak permintaan. Sementara kita yang sehat walafiat, yang punya keluarga yang bagus, yang punya anak-anak yang mapan, doa kita masih banyak dan itu tidak dilarang. Cuma sertailah dengan ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai suatu saat Abdullah itu bertanya, ya Rasulullah, engkau tahu aku seorang yang buta. Iya, aku tahu. Ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid dan tidak ada teman yang menuntunku datang ke masjid. Bolehkah aku ya Rasulullah, sesekali saja aku tidak hadir di masjid? Dengan rasa iba, dengan rasa sayang, dengan rasa kemanusiaan, hampir Rasulullah mengatakan, boleh, enggak apa-apa, sesekali kau tidak ke masjid karena rumahmu jauh, tidak ada tempat yang menuntunmu, tidak ada kawan yang membimbingmu ke masjid karena engkau dalam keadaan buta.
hampir mengatakan seperti itu. Tapi Nabi bertanya, apakah engkau masih mendengar kumandang azan? Hayya 'alas shalah. Saya masih mendengarnya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kalau demikian tetaplah engkau datang ke masjid. Barangkali inilah sentuhan untuk kita. Bapak ibu yang diberi sehat, bapak ibu yang rumahnya dekat, bapak ibu yang punya kendaraan yang apabila mau berangkat tidak mau dengan berjalan kaki, gunakanlah harta kita, gunakanlah mobil motor kita, gunakanlah sepeda kita, sarana kita. Kita katakan kepada Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Allah, aku pakai baju baruku, aku pakai sepeda mobil baruku, aku pakai kendaraanku untuk mengantarkanku ibadah ke masjid, berzikir ke majlis, bukan untuk sombong ya Allah, tapi aku mengucapkan syukur kepada Engkau. Aku perlihatkan nikmat yang Kau berikan kepadaku. Aku tampakkan nikmat ini sebagai wujud syukurku, ketaatanku kepadamu ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tidak mesti Pak menjadikan kesombongan, tapi wujud syukur kita kepada Allah.